bakal punya Winter Truncheon dan juga Energy Transformation yang bisa menghalau dan memberikan damage yang cukup besar ke arah seorang Harley sendiri. Tapi yes, kita segera masuk ke dalam Land of Dawn. Ini adalah game kedua dari Best of 3 Series. Akankah EvoSlings berhasil mencuri 1 poin atau Bellatrix Era akan menjadi sang ratu tak terkalahkan? Sang ratu tak terkalahkan dengan 2-0 ataukah EvoSlings akan membuat kita ada 3 game ya? Kita masih belum tahu, dan buat teman-teman ayo ramein dulu. Jangan lupa di like juga videonya, di share dulu karena ini pertarungan yang luar biasa antara EvoSlings dan juga Bellatrix Era. Balik lagi early game masih sepi-sepi aja. Wajar untuk seorang Matilda menggangguin hutan milik seorang Vival, dan bener banget Pakitonya ternyata jadi jungle. Little Wonder kali ini akan menjadi salah satu objektif yang bakalan dikontes. Tapi siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Little Wonder masih dipegang sama Bellatrix Era kali ini, dan Ring of Punishment dibuka sama seorang Pika yang bergerak ke arah tengah. Ini sebenarnya nge-pick ke arah Hylos sekarang merupakan satu option yang bagus banget dengan adanya Law and Order, dengan adanya Ring of Punishment dan juga Glorious Pathway yang dimiliki sama seorang Hylos. Itu bisa ngebantu untuk melakukan inisiasi ke arah Bellatrix Era dan bisa menghentikan pergerakan Esmeralda. Jadi itu hero paket lengkap kalau kita bisa bilang. Tapi sebelah sana Tal masih menggunakan flickernya untuk kabur karena ada 2 hero dari sisi tim Bellatrix Era, tapi kayaknya bakal dilanjutin lagi. Dan sepertinya dari seorang Tal bakal dikejar jauh dan masih bisa untuk selamatkan dari seorang Tal, masih bisa. Masih bisa, untung masih ada flicker ya tadi. Satu penggunaan flicker yang cukup baik, timingnya pas banget, tapi mungkin juga tadi terlalu offside gue bilang dari seorang Tal tanpa ada backup dari teman-temannya. Hampir aja tadi menjadi first blood untuk teman-teman dari Bellatrix Era. Namun udah ada setup yang dilakukan ke arah gold lane dari Bellatrix Era, dimana Pakitonya coba untuk menahan, dan juga kali ini kita Chell sudah ada pengawasan dari seorang Vivian. Bakal coba tuh dimasukin aja ke area turret. Namun hati-hati, first blood berhasil didapatkan oleh seorang Vival kali ini. Tal ternyata akhirnya first blood juga ya. Iya. Berhasil terpick off di sini karena memang pergerakan dia harus coba untuk open vision sih. Jadi memang udah kena punishment yang pasti besar banget. Tapi teman-teman dari sisi EvoSlings lebih berfokus untuk dapetin karya turtle yang aku nggak tahu bakal bisa didapetin atau enggak karena informasinya udah di-share balik. Karena kehadiran dari seorang Valanir tapi sebelah sana. Masih ada spesies ke arah depan di situ, tapi terkena deadly magic dan juga pocket trick dan berhasil di-shutdown. Tapi masih ada satu pergerakan Pika di arah depan dengan Ring of Punishment mencoba untuk memberikan damage tapi Glorious Pathway dipaksa untuk mundur kali dan menggunakan flicker juga dari seorang Pika sendiri. Sedangkan Chell juga sudah datang ke arah area turtle dan kayaknya turtle bisa dicuri oleh seorang Caramel, dan Vivian justru yang harus kabur secepat mungkin karena damage yang dikeluarkan sama seorang Libby terlalu sakit dan berhasil di shutdown. Oke, nice retribution dari seorang Caramel ya. Tadi akhirnya berhasil secure turtle pertama untuk teman-teman dari EvoSlings. Kali ini EvoSlings sudah mulai memberikan perlawanan yang cukup alot di early game karena Bellatrix Era, dimana sebenarnya tadi mereka berhasil memukul mundur Hylosnya. Untuk secara manpower mereka unggul ya Bellatrix, tapi tadi dengan retribution yang cukup baik dari seorang Caramel akhirnya turtle-nya berhasil diamani nama EvoSlings. Tapi balik lagi Bellatrix Era juga sendiri nggak menyerah begitu aja, dimana rotasinya masih cukup baik, mereka nggak terkena pressure sama sekali, dan bahkan hati-hati dari seorang Tal di sana udah cukup mencolek seorang Cini. Kali ini sakit banget Matilda ya, berasa karena seorang Cini, tapi masih bisa untuk dihalau, dimana Vivian coba untuk backup. Lagi-lagi setup bakal dilakukan di arah gold lane milik EvoSlings, dan teman-teman dari EvoSlings ternyata sudah mulai membaca pergerakan dari Bellatrix Era, coba untuk masuk ke atas dan langsung mundur aja. Betul. Kenapa sih teman-teman sekarang kita lebih banyak berfokus ke arah gold lane dibandingkan dengan ke arah XP lane? Karena kalau sekarang kita kehilangan satu katapul saja, itu network bisa berubah 150 gold. Satu katapul bernilai segitu besarnya. Sehingga sekarang gold lane menjadi fokus utama. XP lane agak sedikit berfokus untuk melakukan ya udah sibuk di lane dulu aja ya guys. Lane mati ya. Ini kayak lane mati gitu kan, kita tahu di sini dari seorang Pika penggunaan Hylosnya juga itu dia bisa cukup kuat. Dan buat teman-teman jangan lupa kita dukung tim Indonesia. Caranya kalian boleh scan QR code ini dan pilih wilayah kalian lalu vote Indonesia, buktikan merah putih nomor 1. Betul. Fokus untuk M3 kita dukung dengan hashtag kebanggaan Indonesia. Dan teman-teman di area tengah kayaknya ada inisiasi yang dilakukan sama seorang Caramel, tapi Caramel malah terkena punishment cukup besar dengan kehadiran dari seorang Valanir. 1 untuk 1, tapi lihat sebelah sana Brilliance of Order sudah berhasil dikeluarkan dan masih mencoba untuk mundur, tapi lihat Glorious Pathway-nya masih bisa untuk menyelamatkan, dan bahkan flicker harus dikeluarkan oleh seorang Libby. Nyaris saja, tapi untungnya dengan penyelamatan yang cukup baik, dengan Glorious Pathway yang dibuka langsung dengan waktu yang cukup baik dari seorang Pika, akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Tapi tadi dari seorang Caramel, kita ngomong Caramel tadi, dia coba untuk masuk sangat dalam karya pertahanan dari Bellatrix Era. Oke, dia berhasil dapetin 1 kill atas Lilia, tapi juga dia harus menyerahkan nyawa. Tapi Vian kali ini terkena Circling Eagle, coba untuk di dive ke arah turret kah? Hati-hati terlalu depan kali dari seorang Tal, coba untuk mundur. Chell masih cukup free
hit. Dan Vivian berhasil untuk selamat. Namun Karamel coba untuk masuk lagi ke area turret dan bakalan terjepit begitu saja. Lilia datang di waktu yang pas, berhasil menumbangkan seorang Karamel. Cini coba untuk maju lagi, ternyata enggak mau lebih. Hati-hati Lipi, coba ngecek dulu ini dari seorang Valen juga udah join Falling Sarmon. Kalau mereka ada 2 player sekaligus, kali ini hari ini dalam bahaya teman-teman dari EVO Slings. Namun masih ada backup yang cukup baik. Cini coba untuk zoning di arah depan. Wah, ini pede banget dari seorang Cini. Dia tahu dia punya Black Shoes, dia coba untuk zoning depan dan Black Shoes-nya udah mulai digunakan. Kali ini Bang Brode terkena roket yang cukup on point ternyata. Betul sekali, maksimum charge yang sangat bagus. Tapi lihat sebelah sana Pika masih mencoba untuk mundur. Masih ada Brilliance, oh no, masih ada Ring of Order. Mohon maaf ya, itu kayak Brilliance of Order nih bentuknya. Mirip-mirip 11-12. Tapi lihat di arah tengah kali ini Karamel sebenarnya harus melakukan decision making yang tepat banget sih. Karena dari tadi dia masuk, dia berhasil ngincer karena Kimi targetingnya udah bener. Tapi perhitungan damage-nya mungkin agak sedikit miss karena memang ada backup yang cepet banget dari Beton Era. Karena ingat Vivian ini adalah Florin yang heal-nya satu map. Heal-nya satu map. Belum lagi damage-nya dikeluarkan sama seorang Kimi juga besar dengan adanya energy transformation dan juga dengan adanya maximum charge. Tapi Bang Brody kali ini sudah berhasil mendapatkan Blade of Despair di menit ke-5 menuju menit ke-6. Cukup lama kalau bisa kita bilang karena memang progresi dilakukan cukup berat. Tapi lihat sebelah sana Valanir masih terkena Law and Order dan juga Darkening Chaos. Tapi Lipi masih bisa mundur. Tapi lagi-lagi target yang dilakukan sama Karamel bagus banget ke arah seorang Kimi sehingga Kimi agak sedikit struggle. Oke, tadi ada penggunaan flicker yang menurut gue cukup sayang dari seorang Pika. Tadi disengaja flicker masuk ke arah ini ya, ke arah teman-teman dari Bellator Era dan tapi tidak berhasil melakukan inisiasi apapun. Namun Karamel bagus banget targetingnya masuk ke arah seorang Kimi dan kali ini gold lane di arah Bellator Era. Yaitu auto turretnya bakal coba untuk dimasukin, tapi hati-hati ada Falling Sarmon dari Valanir ke arah Bang Brody. Dan satu King Lager masuk ke arah seorang Valanir kali dalam bahaya. Ada Deadly Magic yang berhasil juga di backup dengan sangat baik oleh Bang Brody. Masukkan 1 kill tambahan untuk teman dari Foslis. Langsung mirroring aja nih teman-teman dari Bellator Era. Di mana gold lane mereka di push, mereka juga coba untuk dapetin satu auto turret di arah bottom lane. Pika kali dalam masalah menghadapi 3 player dari Bellator Era. Glorious Pathway coba dibuka namun tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Lipi tidak sempat untuk menyelamatkan seorang Pika, namun gak masalah. At least dari Foslis dapat yang lain juga. Tadi kan kita sempat bahas di game pertama, teman-teman dari EVO itu susah banget buat mirroring. Kali ini mereka sudah mulai belajar untuk melakukan mirroring. Zeke Eagle coba masuk ke arah satu player dari Bellator Era di mana Vival coba untuk backup di arah depan. Cukup sakit Pakito di sini. Wow. Iya. Dan di sini teman-teman dari sisinya tim EVO Slings mereka harus menghitung sih pergerakan mereka karena sayang banget tadi ada setup yang bagus banget dari seorang Tal dan juga dari seorang Lipi, tapi mereka nggak bisa dapetin advantage-nya di sini. Vival bener-bener bebas. Walaupun yang lainnya agak sedikit struggle. Ini ada 3 respect ya dari Bellator Era. Mereka punya 3 Purify karena memang disable yang dimiliki sama EVO Slings cukup besar. Tapi sisi lain DP berhasil dapetin karena seorang Valanir. Mereka harus disengage secepat mungkin karena teman-teman dari sisi Bellator Era masih punya resource yang cukup kalau menurut aku. Jadi mereka sabar aja karena mereka udah dapetin 1 poin yang penting menurut aku dengan mendapatkan karena seorang Valanir. Sedangkan dari Bellatron ini mereka permainan objektifnya gila sih menurut aku sih. Mereka bisa dapetin bawah, mereka bisa dapetin atas. Walaupun menurut aku tengah akan agak sedikit susah karena ada seorang Harley dan juga seorang Lunox. Mereka mungkin bisa concern untuk dapetin ke arah taret-taret di arah samping-samping ya sih. Oh, tadi ada satu Circling Eagle ya masuk ke arah Pakito yang mana tadi lagi cepet tuh dapetin purple buff tapi nggak ada backup damage, sayang banget yang akhirnya nggak bisa untuk dilanjutkan. Tapi kali ini mid lane dalam bahaya di mana ya, balik lagi adanya Lunox jadi cukup sulit untuk ditembusin. Dari Bellator Era mungkin harus sedikit bersabar, harus memanfaatkan momentum, tapi kita di arah bottom lane udah ada satu inisiasi yang terjadi di mana Valanir harus menghadapi 2 player dari EVO Slings. Kali ini udah cukup low, namun Florin datang untuk menyelamatkan. Bakal coba dipaksakan. Oh, terlalu greedy sih menurut gue, mereka coba tuh maksa ke arah turret. Ini bakal langsung dijepit sama teman-teman dari Bellator Era. Di sisi lain kita lihat ada satu playernya yaitu seorang Tal dalam bahaya, tapi masih berhasil untuk menukar dari seorang Pika dengan Glorious Pathway yang dibuka kali ini. Satu auto turret di arah bottom lane berhasil diamankan oleh teman dari EVO Slings. Mereka main high risk untuk dapetin ke arah turret, tapi Chell udah nunggu di sisi samping. Ini bakal bahaya banget ke arah seorang Lipi. Tapi lihat sebelah sana Circling Eagle ke arah depan, Vivian jadi target utama. Bukan target yang diinginkan harusnya. Sedangkan wave di arah atas itu ada 2 wave yang ke-stack bareng dan itu bisa dapetin punishment ke arah turret sih. Tapi jangan lupa teman-teman untuk dapetin bonus diamond setiap top up 56 diamond selama live streaming UPN Esports Invitational berlangsung. Jadi cepetan langsung aja top up sekarang juga guys, mumpung ada skin-skin baru juga yang menarik di dalam Lane of Dawn. Tapi di arah tengah masih ada energy transformation, kali ini masih ada ring of punishment, tapi Karamel berhasil dapetin ke arah seorang Cinika, bukannya target yang bisa didapatkan dengan sangat mudah karena adanya Black Shoes. Oke, tapi kita lihat juga di sini dari seorang Chell ya, damage yang dikasih dari seorang Chell sekarang udah lumayan berasa. Bahkan tadi dari Karamel coba untuk masuk lewat pinggir, namun ternyata dengan adanya tembakan demi tembakan dari seorang Kimi yang cukup sulit dihalau, dan kita lihat Valanir juga cukup memaksakan ke arah satu inner turret di arah top lane, namun ternyata berhasil didapatkan gitu saja. Permainan objektif yang sangat baik dari teman-teman Bellator Era di arah mid lane. Kita lihat ada inisiasi yang tidak dilanjutkan.
Karena cuma saling colek-mencolek aja, saling trading hit aja dari Bellatrona juga EVOS Link, saling reset lagi satu sama lain. Karena kalau misalnya kita lihat dari map kontrolnya ini Bellatrona lagi megang banget sih harusnya. Iya betul banget, Bellatrona lagi megang sedikit gold lead kali ini dan juga dari sisi objektif gamingnya. Tapi Lord sudah mulai sedikit diinisiasi. Ingat ini masih Lord pertama, jadi bukan Lord yang benar-benar harus banget dikontes dengan kerugian yang bisa cukup besar di arah late game. Tapi Chal kali ini menjadi target utama untuk teman-teman dari sisi EVOS Link karena semakin lama damage dari seorang Chal bakal semakin sakit. Ada di Genius One, Divine Clave mungkin. Itu bakal membuat seorang Kimi benar-benar jadi ratu yang memberikan damage yang sangat besar. Lihat sebelah sana energi transfer dibuka tapi masih ada Circling Eagle, masih ada Glorious Pathway juga tapi Bang Brody berhasil dapetkan seorang Cina akan ke Valanir selamat. Valanir masih coba untuk dikejar. Masih ada sedikit ring of punishment tapi Throne of Heart Memory belum bisa dapetin siapapun dari sisi Bellatrona Era. Oke, tadi dari Bellatrona coba setup di area hutan milik teman-teman dari EVOS Link. Coba untuk melakukan trapping namun ternyata terbaca dan akhirnya Lilia berhasil ter-takedown begitu saja. Tadi Vival sempat melakukan trapping juga, coba untuk cari momen ketika Lilianya udah nggak ada atau dari seorang Cininya sudah berhasil ter-takedown. Tadi dari Vivalnya coba untuk ngumpet di bus ya, tapi ternyata momennya nggak bisa dilanjutin. Akhirnya mereka coba untuk disengage aja dan mereka memilih bergerak ke arah objektif yang lainnya. Tadi ada satu move yang cukup baik juga dari Bang Brody yang akhirnya Lilianya Black Social pun lagi nggak ada tadi kalau nggak salah, makanya berhasil untuk didapatkan begitu saja. Iya betul banget dan 75 di menit ke-11 kali ini perbedaan masih cukup tipis antara satu dengan yang lainnya. Cuman objektif gaming dari sisi Bellatrona Era yang menjadi kuncian utama sejauh ini. Kalau kita bisa bilang Karamel harus bisa jump in ke arah belakang. Tapi perlindungan yang dilakukan sama Bellatrona Era benar-benar bagus banget. Betul. Itu menjadi tapi Karamel kali ini targetin ke arah depan mencoba ngincar ke arah seorang Vivia tapi Cini cukup sekarat juga. Cini berhasil di-shutdown oleh seorang Bang Brody dan ini menjadi salah satu momentum tapi Vival maju ke arah depan kali ini dengan satu knockout strike tapi belum bisa dapetin siapapun dari sisi EVOS Link. Mereka lebih memilih disengage karena teman dari seorang ini tadi cukup low ya, Vivian juga ya. Yap, betul sekali dari seorang Viviannya udah low banget dan juga Cininya juga berhasil terculik begitu saja. Kekurangan manpower membuat Bellatrona Era nggak bisa untuk ngeladenin teamfight yang dibawa sama EVOS Link. Tapi tadi bagus banget ya movement yang dilakukan, di mana ada Circling Eagle dan Glorious Pathway yang dibuka bersamaan dan itu ngebuat momen buat teman-teman dari EVOS Link sendiri. Bahkan mereka tahu ini Lilia yang bakal ngacauin teamfight. Mereka targetnya sekarang udah ke arah Lilia. Tadi sempat kita lihat beberapa kali targetingnya ke arah Kimi, tapi kali ini mereka coba untuk melakukan satu perubahan, yaitu mereka coba targetnya ke arah Lilia dulu. Kan kita lihat dari Kimi penjagaannya benar-benar luar biasa dari Vivian itu sendiri. Maka dari itu mereka merubah targetnya, yang mana Cini kali ini menjadi target mereka terus menerus sudah 2 kali, bahkan Cini terpick off duluan yang ngebuat Bellatrona nggak bisa melakukan inisiasi apapun. Betul, tapi Lord bergerak ke arah atas. Teman-teman dari sisi EVOS yang harus mengatur lane-nya, tapi lihat sebelah sana ada satu heal yang dibuka sama seorang Floris, sedangkan Vivian tidak bisa di-touch sama sekali sama teman-teman dari EVOS Link. Kayaknya mereka bakal coba untuk bermain objektif saja. Maksimum charge tidak begitu berasa juga untuk teman-teman dari sisinya EVOS. Mereka bakal coba untuk berfokus taret saja. Tol hanya membuka soul boom di area depan hanya untuk memancing-mancing bite dan kiting. Tapi lihat sebelah sana Viva masuk dengan knock night strike. Berhasil dapetin ke arah seorang Tol, tapi Tol berhasil ditukarkan oleh seorang Viva. Harga yang mahal untuk teman-teman Bellatrona Era. Advantage yang luar biasa kali ini EVOS Link dapatkan, di mana mereka masih men-shutdown seorang Viva dan juga ada Lord yang sudah dia di arah ini tertaret di arah top lane milik teman Bellatrona Era, di mana mid juga coba di-push lagi. Valanir coba masuk ke arah seorang Karamel namun masih berhasil dihalau dan kali ini akan terjadi triline puskah dari teman-teman EVOS Link, di mana ada satu ini tertaret yang berhasil didapatkan oleh EVOS Link. Di sini EVOS Link lagi pegang kendalinya, di mana Bellatrona tadi sempat pegang map control, tapi dengan 2 kalinya Lilia terculik itu ngebuat EVOS Link dapetin momen mereka yang sekarang bahkan map controlnya dipegang sama EVOS Link. Betul. Dan kali ini dari satu pergerakan saja EVOS Link yang berhasil mengunci ke arah seorang Cini dan juga berhasil mendapatkan ke arah seorang Vival. Harusnya ini swing yang cukup besar buat mereka ya, dan mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan dan bahkan mereka bisa dapetin ke arah inhibitor atas. Itu menurut aku poin yang cukup besar. Sedangkan kalau kita lihat dari itemnya kali ini dengan adanya satu Genius One, Calamity Reaper dan juga Twin Blade dari seorang Karamel, itu memberikan penetration damage yang cukup besar dan juga critical damage yang cukup besar juga. Belum lagi dia berhasil mendapatkan lifesteal juga dari Twin Blade. Tapi selain itu juga dari seorang Lunox dengan ada Clock of Destiny, Lightning Trunkion dan juga Divine Blade. Ini dia dapetin scalingnya dengan 12 stack dari Clock of Destiny, reduce cooldown, dan juga kalau kita lihat Vival kali bakal menerima damage magical yang cukup besar dari teman-teman dari sisinya EVOS. Tapi dari sisinya tim Bellatrona mereka nggak ada, ada 2 Radiant Armor.
di tangan Esmeralda dan juga di tangan seorang Florin. Tapi Tal menerima damage yang terlalu besar, kali bakal dikasih maksimum charge cut, ternyata tidak. Masih bisa untuk sedikit mundur dan masih bisa untuk selamat harusnya. Tidak boleh memaksakan keadaan dari seorang Tal sih. Ya betul sekali, apalagi sekarang mereka lagi winning conditionnya lagi tinggi banget ya dari EVO Slings dan juga Lord yang selanjutnya bakal hadir. Ini teman-teman dari EVO Slings gak boleh ada yang terpick off satu persatu. Dan lihat Karamel kali ini hati-hati, Valanir cukup tanky, Falling Star mencoba masuk ke arah seorang Karamel kali ini dalam bahaya. Ada backup yang cukup baik ternyata di teman-teman EVO Slings dan juga Bellatrix Era. Coba tuh saling mundur aja, mengingat Lord bentar lagi hadir, mereka gak boleh ada yang terculik satupun. Karena kalau misalnya satu orang keculik itu bakal jadi momen buat orang yang manpowernya lebih unggul. Itu dia, Karamel udah gak bisa nge-burst down Esmeralda dengan sangat cepat. Dengan tanky banget ya. Iya, dengan ada dia Radiant Armor di tangan seorang Esmeralda, itu poker trick sama Deadly Magic jadi geli-geli banget itu. Geli Bahkan banget. walaupun Disamperin malahan ya. Iya, disamperin bahkan itu karena adanya Falling Summon. Bahkan dengan adanya Divine Glaive sekalipun ya, di sini Harley gak akan bisa untuk ngincar karena seorang Esmeralda di arah late game. Tapi Glorious Path dibuka kali bersama dengan Circling Eagle, mengunci ke arah depan. Tapi ada satu heal dari seorang Florin yang benar-benar ngacaukan Valanir dari sisi EVO Slings. Tapi Bang Brody masih mencoba untuk mundur, masih bisa menggunakan Counterpart Memory-nya. Dapetin ke arah seorang Vival berhasil down. Masih dari Ring of Punishment mencoba untuk disengage terlebih dahulu dari sisi EVO. Tapi EVO sedikit tertangkap di dalam bush yang cukup sempit kali ini. Tapi mereka masih bisa untuk bergerak dengan sangat baik dengan satu guiding wind dari seorang Tal. Tapi ini jadi momen Lord kedua dong ya buat EVO. Iya, tadi aku udah bilang ya, dimana kalau misalnya mereka terculik satu, ini yang unggul manpower, mereka bakal dapetin advantage yang luar biasa. Entah itu Lord atau push minion, dan juga bahkan Lordnya dengan sangat mudah langsung didapatkan. Tadi sayang banget yang keculiknya adalah Vival. Dan ada satu inisiasi lanjutan sebenarnya dari Bellatrix Era. Karena tadi kita Valanir cukup tanky untuk memberikan badan buat teman-teman dari Bellatrix Era. Karena Kiminya juga free hit. Namun ketika Valanir yang udah mulai menerima cukup banyak damage output yang udah gak ketahan lagi dari Bang Brody nih, itu langsung aja dibuat mundur sama teman-teman dari EVO Slings. Bellatrix Eranya akhirnya nggak bisa untuk kontes Lord dan memberikan Lord kedua kali ini sudah di-enchant yang bakalan langsung nabrak ini ke arah base milik teman-teman dari Bellatrix Era. Betul banget. Dan mungkin di sini juga karena Vivian tidak menggunakan hero yang cukup sustain kalau menurut aku. Yes, Florin bagus dengan heal-nya, benar-benar bisa untuk memberikan heal yang bagus banget dengan momen yang tepat. Tapi ketika yang diharapkan sini hanya sustain dari seorang Valanir, itu bakal berat banget sih kalau menurut aku kalau misalnya semuanya team fight-nya 5 versus 5. Karena kalau sekarang 5 versus 5, menurut aku EVOS bakal jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan Bellatrix Era. Karena kondisinya teman-teman yang lainnya tidak bisa untuk memberikan impact yang terlalu besar. Tapi sebelah sana Tal masih maju dengan Circling Eagle mencoba untuk mengganggu saja teman-teman dari Bellatrix Era. Sedangkan Lord sudah bergerak di arah atas. Jadi Glorious Pathway hanya untuk mendapatkan inhibitor. Semua inhibitor berhasil dipecahkan. Oke, kita di sini udah ada satu inisiasi lanjutan di mana Valanir udah cukup low banget teman-teman dari EVO Slings masih mencoba untuk maju di mana ini bitter turret semuanya udah diratain. Tapi Valanir udah back to fight dan juga satu player akhirnya Karamel berhasil terpick off. Ini menjadi momen buat teman-teman dari Era. Spolifar mencoba maju ke arah depan, Bang Brody pun berhasil tershutdown oleh seorang Lilia, tapi Pika masih cukup tanky di arah depan dan berhasil ditumbangkan. Dua player dari EVO Slings harus bergerak mundur. Terlalu greedy menurut gue. Ketika mereka udah bisa dapetin semua inhibitor turret, mereka merasa bisa buat nge-end game ini. Tapi yang jadi PR tadi adalah Valanirnya nggak mati. Kalau Valanir mati mungkin masih bisa untuk dimajuin. Tapi ketika Valanirnya coba untuk mundur dan dia reset lagi, dia dapetin HP lagi, akhirnya dimajuin dengan sangat mudah. Dan bahkan tadi yang terpick off adalah Karamel dengan satu move yang terlalu maju menurut gue dari seorang Karamel tanpa perhitungan yang mantap ya. Yang akhirnya berhasil terculik begitu saja. Satu persatu turret dimiliki oleh EVO Slings mulai diratakan oleh Bellatrix Era. Bahkan gak dibiarin untuk masuk sama sekali. Dua player bahkan sekarang udah respawn lagi dari Karamel, tapi cukup sulit. Kayaknya bakal direlain aja ini bitter turret di arah mid lane. Karamel coba masuk ke arah depan, tapi ada awareness yang cukup tinggi dari seorang Vival. Akhirnya berhasil memukul mundur Karamel dan kehilangan beberapa HP-nya. Iya, sebenarnya tadi overextend aja sih kalau menurut aku. Mereka udah tahu udah dapetin keuntungan, ngapain mereka harus terlalu lama lagi di sisi depan. Kalau mereka mundur, mereka set up ulang bakal jauh lebih bagus. Tapi Vival lagi diincar kali ini sama teman-teman dari sisinya EVOS. Dari samping teman-teman dari Bellatrix udah siap siaga kalau misalnya ada engage yang bakal dilakukan. Tapi lihat, maksimum charge diarahkan ke arah depan bakal kena dua hero sekaligus dan kehilangan 2 bar secara cepat. Tapi teman-teman dari sisi Bellatrix Era nggak akan semudah itu untuk meng-end game-nya. Kalau menurut aku ini masih di bawah 20 menit. Jadi respawn time-nya bakal cukup cepat juga. Karena juga kalau kita lihat dari sisinya Tal juga ngambil ke arah cooldown ya itu ya. Jadi ke respawn time juga bakal jauh lebih cepat.
Sedangkan kalau kita lihat di sini 10-9. Sebenarnya kalau kita ngomongin kill per minute itu cukup kecil karena cuma 1 per menit saja. Tapi Vival bakal terkurung 4 sekaligus kali ini. Lihat apa yang bakal terjadi sama seorang Vival kali ini karena dia Deadly Magic dan juga Poker Tricks. Langsung mega kill dan ini bisa menjadi bencana untuk teman-teman dari Belatron Era. Kalau mereka berhasil mendapatkan 1 pemain dari EVOS bakal jadi trade yang bagus banget. Tapi Pika Immortality bakal pecah. Kali ini tidak akan bisa berbuat banyak. Masih ada Ring of Punishment, masih mencoba untuk mundur dengan ada Glorious Pathway tapi tidak bisa berbuat apapun. Dan Chell berhasil dapetin punishment 1 ke arah sisi EVOS. Tapi Lipi ini juga terjebak dengan pergerakan dari seorang Valanir sendirian. Tapi Karama juga ada di sebelah sana. Masih mencoba untuk nantangin lagi karena seorang Esmeralda. Falling Starborn dikeluarkan ke arah depan kali ini. Dan Valanir tidak ingin memaksakan keadaan. Cukup, Valanir cukup. Isna, yuk mundur dulu. Terlalu ini ya, tadi dari Isna bersemangat sekali maju ke arah depan dengan ada penjaga dari seorang Vivian juga. Tapi tadi kalau menurut gue pribadi, EVOSLING di sini targetnya ke arah seorang Vival terus tanpa disadari. Cell-nya free hit dan itu bisa ngasih damage output yang gak bisa ditahan sama teman-teman dari EVOSLING. Ini bahaya. Kalau mereka terus-terusan cuma targetnya ke arah seorang Vival dengan kiminya tanpa ada yang dapetin, itu bakalan tetap aja dari Belatron Era lebih sustain lagi di arah tim fight-nya. Dan bahkan Lord kali ini sudah hadir. Apakah bakal dikontes? Timing respawnnya masih lebih cepat dan Vival kali ini sudah hadir bersama teman-temannya. Bahkan Lordnya sudah mulai dicolek sama teman-teman dari Belatron Era. Udah di zoning juga nih sama seorang Tal. Udah ada info. Tapi Valanir coba untuk maju ke arah depan. Udah tersisir cukup banyak. HP-nya harus sedikit mundur lagi dari seorang Valanir. Tidak boleh terlalu greedy. Tal coba si Klingel masuk ke arah depan. Tapi shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Vival ke arah Lunos. Glorious Pathway coba dibuka. Lordnya masih didemin. Tapi Karamelnya masih nunggu momen ternyata di belakang. Dan depan kita lihat Valanir coba masuk. Tapi dari seorang Vivian hampir saja terpick off. Begitu saja di arah belakang kita lihat juga ada seorang Karamel yang lagi-lagi harus hilang. Kiminya masih free hit. Balik lagi. Kiminya di sini nggak bisa dibiarin free hit. Walaupun akhirnya berhasil ditumbangkan juga. Tapi jadi 3 tukar 2. Iya, jadi 3 tukar 2 dan teman-teman dari Belatron Era nggak bisa ngelakuin Lord sama sekali sih kalau menurut aku. Bisa. Karena di sini wave minion di arah atas dan juga di arah bawah harus benar-benar dikontrol. Kalau nggak bisa jadi punishment yang cukup besar karena semuanya masih cross river dan teman-teman dari sisi Belatron Era juga masih tersisa 3 orang saja. Sejauh ini aku ngelihat di sini memang Karama tadi nungguin momen yang tepat banget untuk dapetin ke arah seorang Vivian. Tapi sayang banget, bahkan dapetin momen yang tepat ke arah seorang Vivian pun dia nggak bisa dapetin ke arah seorang Vivian gitu kan. Agak sedikit disayangkan. Dan juga di sini tadi mungkin Lipi yang terlalu benar-benar pengen komit dapetin ke arah seorang Valanir. Kalau memang kalau Valanir hilang, teman-teman dari Belatron Era bakal kesulitan. Yap. Karena yang menjadi frontliner cuman seorang Valanir, yang sustain cuman Valanir. Sisanya benar-benar masih cukup tipis dan bisa di burst down sama teman-teman dari EVOSLING asalkan mereka dapetin momen yang tepat. Nah, ketika Lipi maju, teman-teman yang lain tuh nggak maju. Tal agak sedikit lama untuk respon ke arah sana. Jadi mereka ada sedikit miskomunikasi harusnya di bagian fight yang tadi sih. Oke. Tapi kali ini Lord sudah mulai sedikit dipoke lagi sama teman-teman dari EVOSLING dan sepertinya bakal didapatkan tanpa ada kontes balasan. Tapi Belatron Era bakal coba untuk maksain untuk fight dan Tal bakal hilang di tangan teman-teman dari sisi Belatron Era. Harusnya Pika ninggalin aja, cuekin aja 4 versus 5 bersama dengan Lord yang berjalan ke arah teman-teman dari Belatron Era. Oke, Lordnya berhasil diamankan dan harus menukar Lord dengan seorang Tal. Kita bisa lihat di mana kali ini Belatron cukup kesulitan dengan adanya 3 wave yang terus-terusan mempunish mereka di arah top lane, bottom lane, bahkan mid lane. Kali ini sudah hadir Lord yang semakin kuat lagi. 4 versus 5 ini sih ngebuat jadi teman-teman Belatron Era bisa untuk menghancurkan Lordnya aja dulu karena mereka nggak ada Tal juga. Tapi hati-hati cukup berbahaya dan teman-teman Belatron Era melakukan split push di mana ada 2 player yang coba bergerak di arah bottom lane dan juga top lane. Tapi di arah mid lane ada satu inisiasi dari teman-teman EVOSLING yang coba untuk maju dan Lordnya gue rasa bakal gampang banget buat dieksekusi. Kita ada Glorious Pathway yang coba dibuka juga. Falling Starborn masuk kali ini. Pika dalam bahaya, udah cukup kehilangan banyak SP-nya. Tapi Vival kali ini hadir dari arah belakang, berhasil mendapatkan seorang Pika dan juga adanya Tol yang masih belum hidup. Ini bakal jadi sedikit sulit, menjadi satu ancaman yang cukup serius. Bang Brody berhasil menumbangkan seorang Paquito. Wow, bagus banget tadi ya. Damage yang nggak tertahan dari seorang Brody. Hampir aja tadi Brodinya, tapi kayak tadi skillnya lagi cooldown. Padahal kalau misalnya skillnya bisa ada ya dari Paquito, itu kayak tadi Brodinya yang mati harusnya sih. Itu nilainya exchange-nya gede banget sih. EVOS mereka dapetin gold lane sama jungle. Yap. Belatron dapetin XP sama mid lane. Itu nilainya gede banget loh trade-nya. Karena lagi-lagi Vival harus tumbang. Chell yang dari tadi kita harapkan tumbang jadi beneran tumbang. Dan teman-teman dari EVOS bisa untuk melakukan push balik ke arah Belatron Era. Memang Belatron Era sekarang sudah semakin susah untuk di take down, apalagi dari seorang Valanir. Tapi Circle Eagle kali ini maju ke depan, Deadly Magic Pocket juga dikeluarkan, tapi Falling Starborn tidak mengenai siapapun. Masih ada heal dari seorang. Oh my god, finally satu hit terakhir dari seorang
Karamel akhirnya bisa dapetin poin. Padahal tadi ada heal dari seorang Florin yang benar-benar mencoba untuk membantu keadaan dari seorang Esmeralda. Gue kira tadi Valanir mau Falling Star Moon-nya ke belakang buat mundur, tapi ternyata dia Falling Star Moon-nya ke depan ya. Malah untuk maju ke arah seorang Karamel, dan kali ini dari seorang Valanir 46 detik lagi untuk join ke arah Land of Dawn. Itu adalah waktu yang gue rasa cukup mengingat. Kita lihat wave dari teman-teman EVO Sling udah jalan semua. Dan ini bakalan jadi cukup berbahaya. Udah tadi kita bilang Vela juga udah bilang kan satu-satunya badannya Bellator Era tuh cuman Valanir. Sekarang mereka nggak punya badan sama sekali. Gimana caranya mereka nahan push yang dilakukan oleh teman-teman dari EVO Slings? Asalkan kiminya posisinya bagus. Free hit ya? Tadi asalkan cellnya nggak kesentuh sama sekali, karena dia juga punya Blood Wings kan. Ini punya the Blood Wings, damage-nya bakal gede banget. Maximum charge, energy transformation dikeluarin terus-terusan, itu bakal nge-clear wave-nya dengan sangat cepat sih menurut aku dari Bellator Era. Jadi kalau ngomongin high ground yang dimiliki sama Bellator Era juga cukup cepat. Apalagi ada seorang Lia kali ini dengan Bloom dan juga shockwave-nya di situ. Cukup buat aku untuk nge-clear lihat. Bahkan wave-nya nggak nyampe 2 detik, udah langsung hilang begitu saja. Dan nanti mungkin setup dari seorang Vival yang harus ditekuni banget. Kalau misalnya Vival bisa dapetin setup yang bagus dan dapetin ke arah Karamel atau ke arah Brody, itu bakal ngebuat teman-teman dari Bellator Era jauh lebih leluasa untuk bergerak. Hampir aja tadi Karamel terculik oleh seorang Valanir ya. Masih bisa untuk mundur. Dan mungkin menurut gue ini dari EVO Slings kalau pengen mempatenkan kemenangan mereka butuh Lord sih harusnya. Karena balik lagi tadi juga Vel udah bilang dari Bellatron gak ada 2 detik bahkan hilang ya wave-nya. Jadi mungkin mereka perlu bantuan dari Lord yang ketiga ini berarti ya. Lord ketiga untuk menutup game ya. Tapi kita nggak tahu gimana bakalan lanjutannya, karena dari Bellatron juga kita lihat defense-nya tadi bagus banget, cukup baik. Walaupun gimana ya, dari Bellatron sendiri mereka kehilangan satu player demi satu player, ini bakalan jadi masalah nantinya kalau terus-terusan seperti itu. Apalagi kita masuk ke menit 25 di mana timing respawn bakal sedikit lebih lama ya. Ini bakal jadi bahaya. Betul banget, tapi purple buff sepertinya bakal diambil tanpa adanya lanjutan lagi, karena yang bakal dapetin di sini adalah seorang Kimi supaya energinya jauh lebih banyak. Bisa menggunakan energy transformation jauh lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya kita lihat juga kali ini dari seorang Pikanya juga semakin lama semakin tebal high loss. Kalau kita ngomongin high loss semakin lama pasti makin gak akan bisa untuk dihalau terlalu banyak lah. Tapi Valanir terkenal law and order, kalian Ring of Punishment juga dikeluarkan, tapi Valanir masih memiliki mortality, jadi harus sedikit berhati-hati. Tapi lihat Vivian masih bisa untuk sedikit mundur, gliding wing ke arah belakang. Dari sisinya teman-teman dari sisi EVO sih gak ingin komit bener-bener, mereka nunggu momen yang tepat. Tapi lihat sebelah sana Bang Brody masih bisa untuk mundur dengan sangat baik. Tapi lihat masih ada satu dan tiba Poker Trick dan Karamel justru yang dalam kondisi yang sedikit berbahaya. Masih ada Winter Tranchant, masih coba untuk di backup, Space Escape ke arah belakang, Guiding Wind bahkan kali ini mendapatkan heal yang cukup untuk seorang Karamel untuk survive. Tapi wave di arah bawah, berhati-hati lagi Bellator Era, jangan sampai fokus ke arah war, tapi gak ada yang nge-clear wave minion ya. Hampir Lipi hampir saja tadi terkena roket dari seorang Chell. Tapi tadi Karamel tuh untung masih ada Winter Tranchant ya. Kalau enggak itu dia tadi udah langsung hilang. Dan itu bakal jadi momen comeback harusnya buat Bellator Era. Beruntung dari Karamel masih bisa selamat, dan Lordnya juga sekarang gak bisa buat di kontes. Gue rasa Bellator karena mereka ketinggalan wave ya. Itu jadi PR yang cukup berat kalau misalnya mereka mau kontes Lord. Itu akan menjadi satu distraksi buat mereka. Tapi Valanir lagi-lagi coba memberikan sedikit pressure karena teman-teman dari EVO Slings. Gak akan ada yang start Lord dulu. Ini mereka bakalan saling nunggu sampai satu sama lain, karena udah masuk menit kesekian, ini 27 menit, ini salah satu move udah bakalan jadi fatal banget. Betul banget. Aku menurutku di sini Karamel bisa coba untuk melakukan split push, sedangkan kalau dari Bellator Era mungkin Pakuito yang bisa melakukan split push-nya. Kalau misalnya mereka berhasil melakukan split push ya, itu bakal memberikan impact yang besar banget buat kedua belah pihak sih kalau menurut aku. Walaupun emang kita butuh banget retribution dari seorang Karamel, tapi sekarang kayaknya damage dari seorang Livi dan juga dari seorang Bang Brody masih cukup bisa. Tapi lihat sebelah sana, Valanir masih coba untuk tanky maximum charge berhasil dikeluarkan, masih mencoba untuk mundur, tapi masih ada Stardust Dance kali ini masih cukup sustain. Valanir bener-bener susah banget untuk diincar, hanya bait yang dikeluarkan sama Bellator Era yang dipancing, tapi knockout. Masih ada knockout yang dilakukan sama Lord kali ini. Tapi Valanir masih ada Circling Eagle di arah depan, masih ada heal dari seorang Florin, tapi masih ada Ring of Punishment, dan bakal seorang Valanir ngincer ke belakang. Malah Vival yang harus hilang. Vivian juga kali bakal dikejar. Karamel dengan ada satu Deadly Magic Poker Trick tidak bisa bertahan dari seorang Vivian. Immortality-nya harus pecah, dan kali ini bakal langsung dikomit kah. Karamel masih mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu, sedangkan teman-teman dari EVO Slings lainnya lebih memilih untuk mundur. Oke, tapi kali ini dari Valanir juga masih ingin lebih, ternyata coba untuk memukul mundur teman-teman dari EVO Slings. Dimana mereka kehilangan seorang Vival lagi dan lagi. Vivalnya harus berhasil terpick off, dan sekarang harus menunggu sekitar 47 detik ya untuk kehadiran Vival kembali. Ini teman-teman dari EVO Slings mendapatkan sedikit advantage, dimana dalam segi manpower mereka unggul, dan segi wave pun mereka sedang unggul. Bellator Era mendapatkan PR yang cukup serius, dimana mereka harus dorong dulu minionnya, terus sambil ngecek Lord juga. Ini fokus mereka harus terbagi dua sih. Betul.
Fokusnya terbagi dua, tapi Lord juga sudah hadir lagi di dalam line of dawn. Ini Pika? adalah Lord keempat di dalam line of dawn di 20 menit. Ini kali kita lihat masih ada Pika maju ke arah depan dengan lawan order dan juga Ring of Punishment circling Eagle ke arah depan. Siapa yang bakal diincar utama kali ini? Palanir mundur, semuanya mundur. Thunderpart Memory dikeluarkan. Harus mundur dari sisinya EVOS, mereka nggak punya Pika? resource lagi. Sedangkan Pika tertahan di sana, masih mencoba untuk sustain, masih ada guiding win yang cukup. Yo, maximum charge cukup sakit dari seorang Chell. Tapi untungnya Pika masih cukup tebal. Wave atas, wave bawah, masuk lagi ke arah Bellatrix Era. Satu harus defend, sisanya masih mencoba untuk dapetin ke arah Lord. Kali ini Pika masih terus-terusan open mapnya. Knock up 2. Untung gak ada hero inisiasi dari Bellatrix Era. Tapi lihat sebelah sana Lordnya masih didapetin sama EVOS. Dan Valanir harus mundur dengan sangat cepat. Oke, ada satu upaya yang cukup baik tadi dilakukan oleh seorang Valanir. Coba tuh Falling Star Moon ke arah Lord, namun masih ada retribution yang cukup on point dari seorang Caramel yang berhasil mengamankan Lord kesekian kalinya. Dan ini akan menjadi cukup berat untuk teman-teman dari Bellatrix, di mana kali ini mereka harus menghadapi Lord dan juga mereka nggak punya turret penghalang sama sekali. Dan wave-nya juga jalan semua nih dari EVOS Lynx. Ini Bellatrix harus memutar otak gimana caranya mereka melakukan defense ke arah EVOS Lynx. Bahkan tadi kita lihat juga dari seorang Valanir yang awalnya tanky banget untuk ngadepin EVOS Lynx, tapi sekarang udah mulai sedikit terkuras habis HP-nya ketika berhadapan dengan EVOS Lynx. Ini bakal jadi sulit banget, tapi bener banget kata Vela, dimana kalau misalnya Chell-nya positioning-nya bagus, ini masih bisa sebenarnya untuk ngasih beberapa pressure ke arah EVOS Lynx itu sendiri. Betul banget. Tapi Valanir kali ini masih cuma untuk sustain dengan adanya Stardust Dance dan juga Falling Star Moon-nya. Tapi lihat, di area tengah Lordnya masih bisa untuk diberikan damage yang cukup besar dari sisi Bellatrix Era. Karena kalau kita ngomong, damage dari seorang Lilia dan juga Kimi masih cukup sakit sih kalau menurut aku. Tapi circling Eagle ke arah depan, masih ada Glorious Pathway juga dibuka kali ini. Masih ada Brilliance of Order dari seorang Lipi menggunakan dari kening chaosnya. Mega kill, tapi Lord berhasil